antum punya anak, antum bilang ini tidak mirip kayak koni, jangan-jangan anak orang nih misalkan. Hati-hati ya, khawatirnya nanti kena bab li'an. Nah, karena tuduhan zina dan pengingkaran anak tadilah, masing-masing suami istri saling melaknat diri mereka masing-masing. Bukan berarti suami melaknat istrinya atau istri melaknat suaminya, tapi suami melaknat dirinya sendiri. Makanya bab ini disebut dengan bab li'an, karena masing-masing saling melaknat diri mereka masing-masing. Kalau seandainya tuduhan itu ada kebohongan, baik yang tuduh maupun yang dituduh. Imam Syafi'i mendefinisikan li'an itu hampir sama sih sebenarnya ya. Kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi yang merasa terpaksa menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya. Karena li'an ini kawan-kawan, kalau misalkan kita berumah tangga mendatangkan 4 orang saksi itu mudah nggak? Di rumah kita misalkan terjadi zina, kita sedang bekerja, mendatangkan 4 orang saksi itu sulit rasanya. Mengapa? Kehormatan rumah tangga itu sulit untuk dibongkar keluar. Beda kasus kalau yang berzina tuh orang yang nggak punya hubungan dengan kita. Ya kita bebas saja, yuk kita ngerebek orangnya misalkan macam ya. Tapi kalau yang akan kita gerebek itu istri kita sendiri, mikir 2 kali kita. Maka disinilah Islam memberikan solusi dengan bab li'an ini, supaya memudahkan antara suami dan istri dalam memutuskan perkara tuduhan ini. Sehingga karena sulit rasanya mendatangkan 4 orang saksi tadilah, Islam memberikan solusi nanti, ya udah nggak apa-apa, nggak usah datangkan 4 orang saksi, ya. Cukup nanti mereka saling melaknat aja, ya. Karena tuduhan zina tadi, ya. Mazhab Hanafi juga hampir sama sebenarnya, nanti silakan dibacakan aja. Intinya li'an ini adalah bab yang membahas atau proses yang dilakukan oleh suami dan istri akibat adanya tuduhan zina dan pengingkaran terhadap anak. Maka suami istri saling melaknat karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, yang dituduh pun tidak ngaku, kemudian tidak punya juga bukti digital, ya. Sehingga Allah mensyariatkan li'an ini, memberikan solusi kepada suami istri dalam masalah tuduhan zina. Itu intinya sebenarnya. Oke, ini dalilnya. Quran surah An-Nur ayat 6-10. Saya bacakan ya dan saya terjemahkan. Di slide nggak ada. Walladzina yarmuna azwajahum, dan barang siapa yang menuduh istri mereka berzina tentunya. Walam yakun lahum syuhada'u, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Nah, ini artinya ketika suami menuduh istrinya berzina, cuma dia aja yang jadi saksi, nggak ada orang lain. Fasyahadatu ahadihim, maka hendaklah suami tadi bersyahadat, suami dan istri ya, arba'u syahadatin billah, bersyahadat atas nama Allah 4 kali dia bersumpahnya. Saya bersumpah, nanti kalimatnya saya sampaikan nanti. Kalimatnya suami harus ngomong kayak gini, saya bersumpah istri saya berzina. Saya bersumpah demi Allah istri saya berzina. 4 kali dia harus ngucapin itu. Nah, yang kelimanya, innahu laminas shodiqin, bahwasanya tuduhannya, saya bersumpah tuduhan saya benar, istri saya berzina. Nah, wal khamisah, di kali kelimanya suaminya harus ngomong al-la'natullahi alaihi kana minal kadhibin. Jadi contoh li'an tuh kayak gini, saya ngomong sama istri saya nanti, saya bersumpah demi Allah tuduhan saya kepada istri saya benar. 4 kali dia ngomong macam ya. Nah, yang kelimanya dia harus ngomong, saya bersumpah atas nama Allah, kalau tuduhan saya tidak benar, saya siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan wal khamisah la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Istri pun sama. Istri akan bebas dari tuduhan zina, wa yadra'u anhal adzab. Istri akan terbebas dari tuduhan zina, karena kalau dia tidak membantah, maka nanti istri harus dirajam, ya. Antashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Istri pun harus ngomong nanti, setelah suami dulu ngomong macam itu tadi 5 kali, maka istri pun ngomong dulu 4 kali. Saya bersaksi atas nama Allah, tuduhan suami saya kepada saya bohong. 4 kalinya ngomong macam ya. Di kali yang kelima, wal khamisah, nih kata Allah, di kali yang kelimanya istri harus ngomong an ghadaballahi 'alaiha
in kana minas shodiqin. Saya siap dimurkai Allah kalau tuduhan suami saya benar. Nah, itulah artinya saling melaknat tadi, ya. Oke, walau la fadlullahi alaikum, kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian, kata Allah, wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya, wa annallaha tawwabun hakim, dan ingat kata Allah, sesungguhnya Allah tawwab, maha penerima taubat, hakim, maha bijaksana. Jadi syariat li'an ini Allah syariatkan untuk memutuskan perkara tuduhan zina tadi yang terjadi antara suami dan istri. Dan ini adalah bukti kasih sayang dan karunia Allah kepada suami dan istri yang sulit mendatangkan 4 orang saksi. Mengapa harus 4 saksi ini? 4 kali sumpahnya ini. Sebagai pengganti 4 orang saksi yang tidak mampu didatangkan oleh suami kepada istrinya. Maka dia pun harus bersumpah 4 kali. Itu sebenarnya alasannya. Sebenarnya sekali lah pacak. Tapi kenapa harus 4 kali? Nah, menurut para ahli tafsir, 4 kali sumpah ini sebagai pengganti 4 saksi yang tidak bisa didatangkan suami dalam membuktikan tuduhan zina. Ya, ini dalilnya. Quran surah An-Nur ayat 6-10. Lalu bagaimana sejarah li'an di dalam Islam, kawan-kawan? Sejarah historis ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini menuduh istrinya berbuat zina dengan seorang sahabat namanya Syarik bin Samha. Tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka ketika dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, istri saya telah berzina. Ya udah, kata Rasul, kamu harus datangkan 4 orang saksi atau harus harus punya bukti kalau istri kamu memang berzina dengan Syarik. Maka pada saat itulah Hilal bin Umayyah mengatakan, saya tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi ya Rasul, dan saya juga tidak punya bukti. Sampai pada akhirnya Hilal bin Umayyah pun meminta kepada Rasulullah SAW berkali-kali, Rasulullah, kamu buktikan tuduhan kamu, kalau enggak kamu saya cambuk, kata Rasulullah 80 kali. Karena dia sudah menuduh istrinya kan. Sampai akhirnya Allah turunkan Quran surah An-Nur ayat 6-10 tadi. Kemudian ada riwayat yang kedua mengatakan masalah ini terjadi pada keluarga Uwaimir al-Ajlani. Kasusnya hampir sama. Dia menuduh istrinya berbuat zina dengan seseorang. Jadi hati-hati teman-teman, ketika antum menuduh istri antum berbuat zina yang hakiki, tidak punya bukti, khawatirnya nanti kena bab li'an ini nanti, ya. Oke. Apa hikmah li'an? Mengapa Allah syariatkan li'an ini? Disyariatkan li'an sebenarnya untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya, karena tadi kan ada tuduhan pengingkaran terhadap anak. Maka Allah syariatkan li'an ini supaya nasab anak itu tetap terjaga kesuciannya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak ada keraguan-raguan juga. Dingin. Suami kepada istrinya, dia ragu dah bini kau ini berzina benar apa enggak gitu. Nah, sehingga dia harus memastikan tuduhannya dengan cara li'an tadi. Dan yang terakhir, dalam li'an ini sebenarnya ada hikmah terbesar. Kita tidak boleh menuduh sembarangan, hanya bermain dengan zon dan asumsi kita saja. Kalau zina itu cuma zina tangan, chatting misalkan, atau zina ketemu di kafe, maka itu tidak disebut zina. Yang harus mendatangkan hukum li'an ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan li'an harus dilaksanakan? Li'an harus dilaksanakan ketika terjadi 2 hal berikut ini, kawan-kawan. Pertama, ketika suami menuduh istrinya berzina. Berarti kalau istri nuduh suami berzina tidak masuk. Ya, tidak masuk li'an. Yang kedua, istrinya membantah. Kalau istrinya mengiyakan, maka tidak terjadi nanti li'an. Berarti istrinya harus dirajam nanti kalau di dalam hukum Islam, ya. Kalau negara kita negara Islam. Penuduh tidak bisa tidak menarik ucapannya, tidak menarik tuduhannya. Dia tetap nuduh istrinya, kau berzina kata dia. Macam ya. Dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ini kondisi pertama yang mengharuskan terjadinya hukum li'an. Kondisi yang kedua yang mengharuskan terjadinya hukum li'an itu adalah ketika seorang suami mengingkari kehamilan istri atau tidak mengakui anak yang dilahirkan itu adalah anak kandungnya. Maka pada kondisi yang kedua pun sama, harus terjadi li'an. Karena ini sebenarnya sama efek dari yang atas ini juga, ya.
tidak ngaku anak kan sama dengan nuduh istri kita berzina juga. Jadi ada dua kondisi yang mengharuskan dilaksanakan yang bab li'an ini. Oke. Rukun li'an ada 3. Yang belum pesan minum silakan. Izin minum loh. Tidak apa-apa, malam ini sepi kita, ada dewari masalah. Penandanya ramai gitu. Oke. Rukun li'an ada 3. Pertama, suami yang menuduh. Yang kedua, istri. Dan yang ketiga adalah lafaz yang diucapkan. Kalau dalam hati tidak baca berarti. Cuma dalam hati bini kone berzina kata dia. Tapi nggak dilafazkan, maka tidak terjadi itu li'annya. Ya, clear ya kawan-kawan ya. Nah, syarat li'an sekarang. Pertama, syarat yang ada pada suami istri. Mereka berdua masih pada pernikahan yang sah. Ya. Kalaulah putus cerai, maka lalu setelah putus cerai misalkan habis masa iddah, setelah suami menceraikan istrinya, masa iddah habis, lalu dia menuduh istrinya berzina, maka li'an tidak pacak terjadi. Ya, istrinya harus dalam perkawinan yang sah dan masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Ya, kalau pernikahannya rusak juga sama, nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi, maka li'annya pun juga tidak sah. Yang kedua, masing-masing antara suami istri ini adalah merdeka. Kalau zaman dulu itu kan ada istilah budak. Nah, yang kedua baligh, artinya dewasa. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau si wanita berarti sudah haid. Berakal. Kalau suaminya gila, nuduh istrinya berzina, tidak pacak berarti. Ya. Dapat berbicara. Kalau dia bisu, tidak bisa. Kecuali pakai bahasa isyarat, tetap bisa. Ya, karena bahasa isyarat mewakili bahasa lisan, ya, sama. Tidak menjalani sanksi zina suami istri ini, sedang tidak menjalani sanksi zina, maka ini syarat yang ada pada suami dan istri. Kemudian syarat yang ada pada suami yang menuduh, dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi dan tidak bisa membuktikan perbuatan zina istri. Sama, saya lupa satu lagi, dia tidak menarik tuduhannya. Ditambah lagi. Saya ulangin. Syarat yang harus ada pada suami, pertama tidak mampu menghadirkan saksi. Berapa saksi ya? 4. Tidak bisa membuktikan perbuatan zina. Dan yang ketiga, yang nuduh si suami juga tidak menarik tuduhannya. Ya. Kalau dia menarik tuduhannya, nanti ada bab khususnya nanti. Ya. Syarat pada istri, pertama istri membantah tuduhan suami. Kalau dia mengiyakan tuduhan suami, maka tidak terjadi li'an. Berarti yang harus dirajam istri. Suami bebas dari cambuk 80 kali. Ya. Tapi ketika istri mengingkari, maka harus terjadi li'an dan suami tidak bisa mendatangkan saksi dan bukti tadi. Yang selanjutnya, yang kedua, syarat yang ada pada istri, kehormatan istrinya itu terjaga dari perbuatan zina. Berarti kalau memang istrinya itu terbiasa berzina, ya tidak juga terjadi li'an. Ini masalahnya istrinya adalah wanita baik-baik. Wanita baik-baik yang dia memang terjaga kehormatannya dituduh berzina, maka harus terjadi li'an. Syaratnya harus seperti itu. Ya. Karena nuduh perempuan baik berbuat zina itu termasuk dosa besar, ya. Wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ada 7 dosa besar kata Rasulullah. Syirik, sihir, riba, bukan riba, harta haram, ya, termasuk riba di dalamnya. Kemudian makan harta anak yatim, lari dari medan tempur, menuduh perempuan baik berbuat tidak baik, dan yang terakhir lari dari medan tempur. Lupa saya. Satunya apa? Lupa. Oke. Kita lanjutkan.